Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala mempergantikan siang dan malam, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sungguh di dalamnya terdapat pelajaran bagi kita yang sedang melalui waktu-waktu itu. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mempergantikan siang dan malam silih berganti. Semua itu kata Allah terdapat pelajaran bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan bagi orang yang ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada pergantian siang dan malam terdapat perjalanan waktu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengisinya dengan ketaatan. Di dalam siang dan malam ini ada tugas-tugas ketaatan yang wajib kita lakukan sebagai tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling besar dan pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat adalah nikmat waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah illa hatta ayyus'al an arba'in." Tidaklah seorang kaki di hari kiamat bergerak melangkah kecuali dia diminta mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Semua kita hadirin akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan hidup ini. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua nikmat yang kita peroleh. Waqifuhum innahum mas'ul. Kata Allah, suruh dia berhenti. Kita semua disuruh berhenti sebelum bergerak menuju surga atau neraka. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan nikmat besar yang Allah Ta'ala mintai pertanggungjawaban adalah nikmat umur. An umrihi fima afna, yaitu umurnya yang telah kami berikan. Untuk apa dia gunakan? Lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah Allah Ta'ala memperjalankan siang dan malam, karena di dalamnya ada tugas-tugas di siang hari dan ada tugas-tugas di malam hari. Ada kewajiban yang Allah tetapkan di siang hari, tidak ada di malam hari. Ada kewajiban di malam hari, tidak ada di siang hari. Maka sungguh hadirin, di setiap pergantian siang dan malam hendaknya kita mengambil pelajaran. Untuk apa? Agar kita senantiasa mempertanyakan apa yang telah kita isi dengan waktu-waktu itu, sehingga di hari kiamat nanti kita akan bisa mempertanggungjawabkan umur, napas yang kita telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu-waktu itu Allah Jalla wa'ala memperjalankan waktu dengan tahun, dan tahun ada 12 bulan. Dan dalam bulan-bulan itu Allah Ta'ala memberikan waktu-waktu bulan-bulan yang utama, yang mulia, yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalikad dinul qayyim fala tazlamu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh bilangan bulan dalam setiap tahun ada 12 bulan.
Demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah taala memperjalankan waktu, Allah menetapkan dengan pembagian-pembagian, yaitu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 atau 5 Jumat, ada satu pekan atau 4 pekan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang Allah muliakan. Bulan apa itu? Nabi SAW menetapkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan ini. Kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Allah tegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Agungkanlah waktu-waktu bulan-bulan itu. Jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan itu. Dahulu ketika masuk bulan ini, orang-orang Arab berhenti berperang. Tidak ada yang menumpahkan darah karena menghormati 4 bulan yang mulia ini. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pada bulan Dzulqa'dah manusia sudah memulai perjalanan ibadah haji. Haji adalah ibadah yang agung. Mereka yang datang berhaji harus dimuliakan dan harus mendapatkan keamanan. Maka Allah tetapkan bulan-bulan haji adalah bulan yang haram, yang tidak boleh satupun darah ditumpahkan, dan tidak ada boleh kezaliman yang boleh terjadi di bulan-bulan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala memuliakan satu waktu dibanding waktu yang lain. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dialah Allah azza wa jalla yang menciptakan dan memilih di antara makhluk-makhluk yang Allah taala muliakan. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang kata Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan makna dimuliakan bahwa seluruh amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Tetapi juga ingat, kata beliau, seluruh dosa-dosa juga berlipat-lipat pahalanya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah azza jalla, mari kita belajar mengagungkan apa yang Allah taala agungkan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah azza jalla. Di antara syiar Allah adalah apa yang Allah agungkan. Di mana waktu-waktu yang Allah agungkan hendaknya kita agungkan dan muliakan. Begitu juga tempat-tempat yang Allah agungkan, seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi, dua tanah haram yang Allah muliakan. Tidak boleh kita berbuat maksiat, mengotorinya dengan dosa-dosa kita, termasuk di bulan 4 bulan haram ini. Mari kita berusaha meningkatkan amal-amal soleh kita. Di 3 bulan pertama haram ini banyak amal-amal yang sudah Allah siapkan untuk kita. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah adalah ibadah haji yang sangat agung. Ibadah haji, kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah haji, di dalam bulan-bulan haram ini ada ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kata Nabi, amalan lebih dicintai Allah dibanding bulan-bulan yang lain, dibanding hari-hari yang lain. Kemudian ada hari raya Idul Adha, ada ibadah kurban, ada puasa Arafah. Seluruhnya adalah amal-amal soleh yang Allah Ta'ala siapkan di bulan-bulan yang mulia ini. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, bukan masalah kapan dan berakhirnya waktu, kapan selesainya tahun, kapan selesainya bulan, kapan mulainya bulan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kita isi dengan bulan-bulan dan waktu-waktu itu. Allah tabaraka wa taala banyak bersumpah dengan waktu, wal asri demi waktu asar, wal fajri demi waktu subuh, was subhi demi waktu fajar, kemudian wal laili demi malam, wan nahari demi siang. Karena di dalam waktu adalah sarana kita untuk mengamalkan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam keadaan rugi. Siapa mereka? Yang mereka berlalu waktu baginya dan dia tidak memanfaatkannya untuk beramal saleh. Lihat saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di hari kiamat nanti betapa banyak yang menyesal tidak beramal soleh, tidak mengisi amal-amalnya dengan waktu. Di antaranya apa kata mereka? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan mengisi waktu-waktu kami dengan amal-amal soleh. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberimu umur yang cukup? Waja'akum nadhir, dan juga datang kepada pemberi peringatan. Di antara tafsir ulama, pemberi peringatan adalah uban yang tumbuh di kepala kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, modal terbesar kita hidup adalah waktu. Betapa banyak orang rugi, merasa sedih kalau kehilangan uang sebagai modalnya.
tapi ia tidak pernah merasa rugi ketika dia kehilangan waktunya, tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Di antara penyesalan orang di hari kiamat, kata orang kafir, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celaka, kenapa dulu saya tidak beramal soleh untuk kehidupanku ini. Lihat ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, orang-orang kafir baru tahu bahwasanya yang namanya kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Mereka mengatakan lihayati, untuk hidupku ini. Mereka baru tahu bahwasanya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Lalu mereka menyesal. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib Jumat pada hari ini, saya menasihati diri saya dan kita semua. Mari di bulan-bulan haram ini kita lipat gandakan amal-amal soleh kita, bersemangat dan amal soleh, karena kelipatan pahalanya, karena bertepatan dengan kemuliaan waktu, maka pahala berlipat ganda. Tapi ingat juga, Allah mewanti-wanti kita, jangan sekali-kali berbuat zalim di bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Jumat Masjid Al-Faidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala mengkhususkan larangan berbuat dosa. Bukankah sepanjang waktu kita tidak boleh berbuat dosa? Bukan hanya di 4 bulan haram ini. Tapi ketika Allah mengkhususkan 4 bulan ini ada peringatan keras untuk jangan sekali-kali melakukan dosa dan maksiat di 4 bulan yang Allah muliakan ini. Allah mengagungkan bulan ini, maka barang siapa yang menodai bulan ini dengan dosa, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah yang telah memuliakan bulan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa adalah pangkal kebinasaan manusia. Dosa adalah sumber malapetaka di dunia, di akhirat. Apa yang menyebabkan Nabi Adam, kakek kita, dikeluarkan dari surga? Karena dosa, melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Mimma khati'atihim ughriqu, kata Allah, karena dosa mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang menyebabkan kaum Ad, apa yang menyebabkan kaum Samud dan kaum-kaum sebelum kita dibinasakan oleh Allah? Adalah jawabannya dosa. Maka dosa adalah pangkal di segala bencana, kemiskinan, kemelaratan, kegundah gulahan, kesedihan. Sumbernya adalah dosa yang kita perbuat. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Di dunia dosa itu bukan hanya memberi malapetaka kepada diri kita, tapi juga kepada anak, istri, dan bahkan seluruh masyarakat. Nabi SAW ketika melihat jenazah, kata Nabi, al-mustarih awil mastarah min. Jenazah ini beristirahat dari kita atau kita yang beristirahat dari dia. Kata sahabat, apa maksudnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau jenazah ini orang soleh, seorang mukmin, maka ia telah beristirahat. Ya, istiraha min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Dia telah beristirahat dari kepenatan, keletihan, kepenihan dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas di akhirat nanti. Adapun kalau dia pemaksiat, adapun kalau dia ahli maksiat, kata Nabi SAW, kita beristirahat darinya. Bukan hanya manusia beristirahat, kata Nabi, negeri juga beristirahat. Pohon-pohon beristirahat, asyajaru, wadawat, bahkan hewan-hewan juga beristirahat dari dosa setiap manusia. Ini menunjukkan ikhwan bahwa dosa bukan hanya melemahkan keinginan kita untuk bermaksiat. Dan di antara dampak dan pengaruh dosa yang paling besar adalah ketika kita berbuat dosa, hati kita menjadi lemah untuk berbuat kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan hadirin, kalau suatu ketika kita malas salat, malas beribadah, malas berpuasa, malas membaca Al-Quran, demi Allah itu karena hati kita penuh dengan dosa, sehingga dia lemah keinginannya untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah, di bulan-bulan haram ini, 4 bulan ini, yakni 3 bulan yang berturut-turut ini, mari kita berhati-hati dengan setiap dosa yang kita lakukan, baik berkaitan dosa dengan Allah Azza wa Jalla maupun berkaitan dosa kepada sama manusia, yang semuanya akan berdampak bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Telah kita rasakan akibat dari dosa dan maksiat itu. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد